Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Emang dontol ya pit crew-nya Red Bull kemarin. Itu yang bikin McLaren nyaman di puncak ya. Oscar Piastri menang gampang, Ejet Red Bull berantakan ya. Gue gak expect banget. Sumpah gak mau. Gue gak expect banget openingnya begitu. Regi udah absen beberapa episode. Datang begitu guys ya. Yo iya. Sorry guys. Gua udah kangen ya. Iya gak apa-apa. Udah lama. Comeback guys. Ya, siap. Terima kasih. Guys ya Regi Arsanda guys. Dontol masih dibolehin ya, masih bisa nampak di YouTube aman. Oke guys. Di TV gak tahu. Welcome back to our podcast. Sorry banget delay 1 hari karena ada beberapa hal yang membuat berhalangan. But yeah, we are back. Kita akan bahas Bahrain seperti biasa dan sedikit membahas jeda ya, dikit banget sih tapi jedanya paling prediksi. But ya, Bahrain kemarin cukup race yang cukup lumayan seru ya so far dari keempat race yang udah kita lalui. Jadi kita akan bahas satu-satu. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Udah 100,000 subscriber, jadi targetnya ke 200,000 subs untuk F1 Speed. And here we go. Langsung aja kita mulai Bahrain Grand Prix. Kita mungkin tanya langsung aja kepada Bapak Regi Arsanda yang sudah absen. Bentar, ada kucing gua. Silakan. Ayuna. Skor Rek Bahrain, silakan. Skor gua 8,5 deh. 8,5 meskipun sebenarnya bisa 8. Kenapa sih kok? Karena sebenarnya ini Bahrain kalau buat gua agak dikit aja, enggak terlalu mengganggu ya, agak dikit ngantuk karena ya udah di depan udah gitu nyaman ya McLaren. Ini mungkin gua harus ngutip apa kata Bapak Fred gitu ya. Kalau misalkan musim ini kayaknya bakal jadi kejuaraan gitu ya. Soalnya yang udah kualifikasi puncak di pole udah gitu ya, tinggal ngamanin aja gitu ya belakangnya. Kayaknya mereka udah bisa tahu ritme balapnya gimana gitu ya. Terutama ya buat Mercedes. Oscar Piastri kemarin udah nunjukin kayak gitu. Sisanya ya seger dikit dengan berbagai tiba-tiba Red Bull kayak gitu ya. Si tanda lampunya di pit bikin greget. Kayaknya itu yang bikin rusuh Red Bull kemarin. Makanya ada apa katanya? Yang internal gitu ya. Karena pecah internal combustion engine. Biasa. ICE dong. Iya. Cuman secara balapan sih oke lah ya. Ada safety car juga gitu ya. Itu bikin seger. Kenapa? Karena belakang bisa nempel ke depan. Ternyata malah tiba-tiba ngejauh-jauh lagi ya. Gak beda jauh. Jadi 8 8,5 sorry. Karena ada safety car. Jadi lumayan. Nilai nih. Ya. Oke, 8,5 dari Bapak Regi Arsanda. Dims, monggo. Yoi. Beda dikit lah, gue 8,5 juga lah. Ya itu karena itu sama ya, gue pukul juga nih. Seri. Karena race kemarin, tipikal Bahrain ya. Emang awal-awal Bahrain itu kita biasanya tuh ngelihat, halo Yuna matanya dong kelihatan, badannya kelihatan. Ya Bahrain itu tipikal Bahrain lah ya. Bahrain itu yang basic tertentu emang awalnya gap doang, gap strategi, tapi biasanya di mid race, in rate VSC atau safety car kayak 2019 lah, 2022 lah, 2021 kayak pas itu di midnya tuh ada aja yang bikin kick in gitu loh. Ya kemarin terjadi lagi safety car di tengah-tengah gara-gara Yuki sama Carlos debris banget di mana-mana saat Porter Williams itu. But overall happy, 8,5 nilainya, balapan asik, nggak boring-boring banget, apalagi 20 lap onwards. Ferrari juga ya meskipun upgrade-nya belum terlihat, tapi sudah terlihat progresnya meskipun ya we are not expected that much, but still kemarin good progress, terutama masalah mereka tuh yang pelan pas mobilnya berat, kemarin udah teratasi lumayan lah, tapi ya unfortunately mereka kemarin cuma punya ban hard doang ya, jadi ban mediumnya habis, jadi ya 45 oke lah. Pas tengah. Buat Oscar ya. Oscar menurut saya lebih solid untuk jadi juara dunia. Ya kenapa gua setuju ya? Gua udah bilang dari awal-awal episode deh guys ya. Oscar guys ya. Daripada Norris ya. Ini kasihan Norris. Kemarin gua naruh yang mana biasa juga deh kalau nggak salah prediksi deh. Pando. Iya. Oke, itu tadi dari Dims 8,5 juga. Nopal.
Bocil replay here absent. Cupu guys. Justified 8,5. Cupu guys. Bocil replay guys. Justified 8,5 guys. Ya ada kewajiban lain ya sih. Jadi bisa nonton live tapi 8,5. Setuju. Aku awalnya kasih 8 tapi setelah mendengar opini teman-teman 2 ini jadi kayak ya 8,5 feels justified. Dan kalau ngelihat balapan awal kemarin kayak ya 8 Bahrain ini 8,5. Jujur satu kata ban kemarin jadi pembeda banget degradasinya. Ya banyak kemarin jadi kayak game changer gitu ya, degradasinya beda semua. Tim-tim somehow itu pakai ban tertentu kenceng gitu ya, kayak Ferrari di hard ya, I mean oke lah di hardnya Ferrari nggak jelek-jelek banget ya, I mean P4 P5 bagus gitu kan. McLaren semua ban bagus dan George Russell aku lihat stint dia di soft kayak walaupun di akhir kekejar tapi gapnya jauh banget. Sudah bisa bikin gap jauh banget. Dan ya benar-benar safety car-nya juga jangan lupa di-mention game changer. Bahrain selalu ada safety car atau VSC dan ya kemarin datang di timing yang benar-benar pas banget gitu ya. Kayak kalau kalian lihat guys ya kalian pas buat Ferrari, datanya itu di apa namanya kayak benar-benar sepertiga balapan terakhir guys. Literally kalau kalian lihat sebenarnya sepertiga pas balapan aja awal. Sih Ferrari cuma salah. Ya udahlah, lanjut. Coba ya. Bannya habis. Gokil banget dan ya 8,5 dari aku. Oke. 8,5 dari Nopal ya. Jadi semuanya 8,5. Gua awal 8 sih, tapi ya 8,5 memang make sense juga. Masih reasonable. Masih reasonable 8,5 karena kemarin emang banyak hal ya lah ya. Kimi kemarin nyalip Verstappen di awal-awal ya, walaupun finish di P11. Berman dari start P20 finish P10. Terus apa lagi? Hamilton not bad juga, 9 ke 5 gitu kan. Jadi banyak Norris dari 6 ke 3 ya, 6 ke 3. Jadi banyak kemarin perpindahan posisi yang beda dengan Jepang. Jepang itu kan kalau kita kemarin bahas perpindahannya hampir nggak ada tuh ya. Cuma beberapa mobil doang ya. Kalau kemarin banyak tuh yang pindah-pindah posisi teman-teman ya. Termasuk Max nggak terlalu sih, Max juga masih di belakang. Tapi Hamilton, Berman yang kemarin kita kaget sama Russell itu udah nggak masuk akal ya menurut gue, anomali ya itu. Nggak anomali, jadi gue mau buka nih posisinya karena apa ya, kayak aneh aja gitu. Pakai ban soft 28 lap total ban softnya gue hitung. Iya anjir. 4 lap dari quali, 24 lap pas race di akhir. Jadi waktu safety car itu total lapnya sisa 24 teman-teman. Iya, dan secara logika nggak masuk akal karena awal-awal yang pakai ban soft udah masuk gitu, udah masuk sebelum lap 20 bahkan seingat gue, belasan 17 apa berapa belas gitu. Sementara Russell bawa bannya 24 lap. Ya tentunya memang beda ya karena 24 lap atau 28 lap total Russell bawa ban soft mungkin karena bensinnya juga udah tipis juga. Jadi mungkin udah lebih ringan lah mobilnya ketimbang kalau start di awal ya. Kalau start di awal bannya berat jadi mungkin wear-nya juga lebih ekstensif gitu. Jadi ya masih oke, tapi 28 lap gue nggak nyangka aja masih sekencang itu. Nah itu pertanyaannya cuma di situ. Kok masih bisa nahan Norris? Norris pakai ban medium loh. Stabil. Ya. Udah dan mobilnya Russell juga trouble mulu gitu. Iya. Transpondernya rusak gitu kan, DRS-nya nggak jelas gitu. Jadi setirnya. Setirnya. Iya, Jil. Russell tuh kalau ada replaynya di F1 Instagram F1 itu setiap ada di beberapa lurusan gitu Russell disuruh ngutak-ngatik terus gitu kan. Jadi dan itu posisinya dia lagi dikejar sama Norris guys ya. Jadi salut sih gue. Salut banget gue masih bisa terus bertahan ya. DRS-nya udah trouble gitu kan. Layarnya mati-mati aku. Dia tuh aku nonton tuh kayak buka. Benar. Iya, Jil. Jadi gila multitasking. Keren banget ya. Kimi sebelah dia.
Oh Yuki juga di garis bawah guys ya. Yuki bagus. Yuki Bagus poin banget. ya. Poin. Bagus Poin. banget. Di mobil yang di mobil plus pit stop yang nggak jelas. Iya, Ya. Stop nggak jelas, ya, strategi nggak jelas, nggak jelas lah pokoknya lah. Kemarin tuh Red Bull jelek banget guys ya, pit stop strategi Parah. Iya, jelek banget. Pit Parah. stopnya bukan salah di pit stop, tengah-tengah. salah teknikal yang lampunya nggak Teknis. mati-mati kan. Iya, Di pit stopnya. Kalau pit stopnya sih kenceng-kenceng aja, pit crew-nya sih kenceng. Cuma mau lampunya itu dia nggak mati-mati kan. Kalau mau rilis pit itu lampunya nunggu hijau dulu teman-teman. Nah Max Verstappen sama Yuki kemarin itu mereka lepas dari pit stop itu lampunya masih merah di pit stopnya mereka. Jadi sampai harus diganti kan? Ya itu technical issue sebetulnya sih. Cuma sih. ya karena itu pit stopnya jadi 4-6 detik teman-teman ya. Yang mana membuat harusnya secara teori terutama Yuki harusnya udah keluar dari top 10, tapi kemarin somehow mereka Yuki masih bisa stay di top 10 guys dan finish di keras itu. posisi Verstappen ke-9. juga loh. Verstappen dari 20 ke 6. Ya, Verstappen sempat ke 20 coy. Di 20 anjir. Gila itu. Ngeri. Anjir. Dia safety car nggak masuk karena aku lihatnya kayak oke emang Tangguh lah, bener-bener terusin anjir. bener-bener all out bodoh Ya, amat. Bisa nyalip gitu kan. Kalau enggak ya udah gitu. Ya kita udah bahas race-nya lah guys ya. Gua tuh safety car makanya tadi gua bilang nggak pas buat Ferrari karena apa? Gua inget banget safety car keluar itu Leclerc lagi kenceng-kencengnya guys, lagi kenceng banget. Dan dia masuk ke DRS zone-nya Russell kalau nggak salah. Russell. Udah masuk tuh DRS zone, safety car keluar. No, jadi ya udahlah. Jadi safety car bener-bener duk gitu loh, kayak kaget banget. Aku sambil main FM gitu kan, sambil nonton replaynya, terus tiba-tiba kok anjir itu Iya. safety car soalnya gara-gara debrisnya si Sainz sama Yuki. Betul banget anjir. Itu debris udah ada dari berapa lap lalu gitu, dan gue udah bilang kan ini Leclerc lagi kenceng nih. Ayo kalau mau safety car sekarang. Itu Leclerc udah nyalip beberapa mobil kan. Norris udah kesalip. Terus udah Russell tuh. Russell 0,9 jedar safety car keluar. Anjir gue bilang. Ini nggak pas banget gitu kan. Russell pit Bansoff yang mana tanda tanya juga. Maksudnya pas waktu Russell pit Bansoff gue kayak oke, Bansoff kekejar nih, bisa nih gitu kan. Terus Leclerc Banhart. Nah, waktu restart safety car of course akan jelek banget dong. Russell Bansoff, Leclerc Banhart gitu kan. Dan terbukti untungnya masih bisa ngedefend Norris ya. Yang restart tuh kan bener-bener defend Iya. Ya kan. Yep. Eko Kartil Beberapa lap ngebantu Lewis juga nyalip Norris ya. Ngebantu Lewis juga Leclerc gitu kan. Sama-sama pakai ban hard, Lewis juga pakai ban hard. Norris pakai ban medium. Jadi gue ngerasa aduh ini susah nih. Nah, harapan gue di bayangan gue, oke, Leclerc coba ya, menurut gue ya, coba kalau di awal Leclerc itu ngasih Norris gak ditahan. Mungkin Leclerc bisa P3. Mungkin. Karena Leclerc nahan Norris di awal itu membuat Norris kesusahan untuk ngejar si Russell. Kalau misalnya kemarin di restart Leclerc ngasih jalan ke Norris, mungkin Norris bisa fokus untuk nyalip Russell, and then Leclerc bisa fokus untuk nyalip Russell karena kan Russell bannya soft ya. Iya, bisa mundur ya. Bener. Jadi ya mungkin kemarin Leclerc sendiri yang membuat dia kehilangan P3. Harusnya mungkin kalau Norris yang nggak dikasih, Norris bisa P2, Leclerc yang P3. Mungkin ini masih ya. Itu ada alasannya. Itu ada alasannya. Kenapa semuanya pergi itu? Karena apa? Mercedes cuma punya ban soft. Bener. The rest sisanya udah dipakai ban soft. All in aja udah. Lu medium juga gak bakal nyampe. Udah soft aja lu. Serasa udah bilang kayak, nih lu yakin gue soft segini anjir? Iya makanya. Iya. Asal aja gak yakin anjir. Iya. Dan cuma McLaren yang semua orang yakin. Cuma McLaren yang masih punya 2 medium baru. Dan Ferrari star medium, mid-nya medium, habis mediumnya. Makanya dia pas ngejar Russell itu kenceng banget kan. Pas udah ngejar, safety car jedar. Kita mau pakai ban apa? Mereka sebenarnya punya soft sama hard 2 baru. Cuman ya lo tahu mereka soft gak yakin. Nggak mungkin. Itu Ferrari kalau soft ya mungkin bisa sih, tapi gua nggak yakin sih degradasi. Itu aja anjir. Makanya mereka nggak yakin. Akhirnya udah pakai ban hard, mau nggak mau. Apalagi ban baru itu mereka lagi. Siapa yang ide startnya medium? Gua tanya Ferrari ha. Nah, siapa yang ide start medium? Ya, siapa lagi? Bete banget gua. Jadi medium mereka tuh habis di awal, Mai.
kayaknya ekspektasinya itu adalah kayak Bahrain sebelumnya gitu loh, one stopper sampai gitu kan. Kayak Bahrain tahun sebelumnya kan medium hard, dia pit di lap 28 sampai 35-an gitu lah. Sementara kemarin mereka tuh pit sebelum lap 20, Pak. Jadi emang degradasinya yang beda bulan balapannya beda itu cuacanya. Yang aneh itu 3 free practice, masa mereka nggak sadar gitu degradasinya tuh gede gitu. 3 free practice ngapain? Ya kan harus ada datanya ya. Lu lihat top 10 soft semua coba hari dong, bener medium star no. Aura practice semua itu 3 FP. Yang lain soft semua, makanya gue kayak wah ini pasti salib sini startnya, karena kan ya start di ban medium ya, yang lain panas sendirian, dia belum panas ban mediumnya guys, itu dikasih satu formation lap kalah dong ngepanasin bannya sama ban soft gitu. Pasti ya, itu. Jelas kemarin Leclerc langsung turun gitu ya, langsung di lap turn 1 ya langsung turun ke P4 gitu kan. Jadi aduh. Ya gue waktu itu oke lah, gak apa-apa. Ini turun di awal tapi nanti lama-kelamaan bisa nyari. Dan terbukti emang ketika stint kedua ban medium, Leclerc kenceng tuh. Lebih kenceng dari yang lain-lain. Tapi safety car-nya sih apes banget sih. Tapi ya udahlah. That's racing. Stint 1 gak expect sih. Stint 1 kedua Ferrari itu bisa dibilang jelek banget. Stint keduanya emang bener-bener kayak harus ya strategi itu paling bener adalah kemarin soft medium atau soft medium hard gitu. Soalnya aku barusan lihat nih bandingin konsistensi Leclerc di stint 1 dan stint 2 itu nggak jauh beda, malah bisa dibilang sama konsistensinya. Yang mana kalau dipikir-pikir gitu kan, mendingan kalau kayak gitu harusnya Leclerc-nya dikasih soft di stint 1. Gila. Dua-duanya loh by the way, Ferrari, Hamilton juga kan? Gitu. Stint 2-nya tuh medium anjir. Saya juga medium star ya. Jadi medium mereka tuh habis di awal, guys. Iya. Enggak, gue tuh herannya kenapa Ferrari tuh lebih suka pakai strategi overcut daripada undercut, itu yang gue bingung. Dia pasang medium ya overcut dong jelas gitu. Jadi iya, mungkin pede, mungkin apa sih mereka? Iya, dan Leclerc kemarin minta, kalau nggak salah Leclerc minta stay long ya, dia minta one stop strategy kan. Think about delta katanya waktu itu kan, yang waktu pakai ban medium, dan intinya ujung-ujungnya akhirnya disuruh masuk ban medium duluan, yang mana harusnya kalau pakai ban soft bisa-bisa aja lu masuk di range pit window segitu gitu. Jadi miss opportunity aja. Kirain tuh Ferrari start ban medium, gua kira emang mau one stop gitu, medium hard udah gitu. Ternyata tetap two stop juga gitu kan. Jadi ya sangat-sangat disayangkan, tapi ya udahlah. Ferrari tetap ada sisi positifnya, yang mana Hamilton P5. Jadi ya oke lah, not bad. Ngalahin Verstappen ya kan. Yang penting itu dulu, ngalahin Verstappen aja dulu. Ya lebih baik sih dulu, ya. Setidaknya. Yang penting ya raja terakhir udah kalah gitu ya, terlepas dari masalah mobil dan lain-lain gitu kan. Yang penting udah bisa dikalahin gitu kan. Jadi yang penting ngalahin aja dulu di depannya. Yang penting ngalahin dulu. Satu-satu. Ini Verstappen udah, nanti next Russell, next baru McLaren gitu. Nah, yang kita ngalahin apa yang ngalahin kita? Gak apa-apa. Masih panjang. Ini masih 20 balapan teman-teman ya. Masih 20 balapan. Masih 20 balapan. Dan untuk ngebadut. Nah, benar. Oke, cukup bahas Ferrari daripada ini podcast bahas Ferrari mulu. Oh, ini podcast Ferrari. Iya, kemarin enggak banyak masalah kok. Kemarin enggak banyak kita nilai kok. Aman, mereka aman. Mereka aman. Pit stopnya by the way Ferrari 4 balapan 4 pit stop tercepat guys ya. Dari 4 balapan itu ya. Jadi tetap ada posisi positif ya untuk Ferrari ya. Udah tidak ngebadut. Yang ngebadut sekarang tim lain ya, Red Bull ya. Iya. Mantap. Betul. Pindah. Virusnya pindah guys ya. Oke, kita bahas McLaren kali ya. McLaren udah nggak perlu dipanjang-panjang lebarin sih. Cuma mungkin yang mau gua bahas dikit performa Lando ya. Kenapa? Why? Apa yang terjadi? Dia bilangin dari musim lalu. Dia udah bahas dari musim lalu anjir. Udah dari musim lalu. Udah habis-habisan sih. Cupu itu aja cupu. Parah banget. Personal banget. Nih mau dikasih roket NASA pun finishnya P2 di belakang Piastri. Udah. Menang race. Sekarang yang masih mimpin
driver standing Norris bro. 3 poin doang sih ya tapi ya. Oke. Ya, tapi masih Gimana? mimpin lah. Oke. Tetap aja. Laki. Masih ada kesempatan besok di jeda Norris menang lagi dan masih stay Wih. mimpin gitu. Jadi Bener selama correct. Ya, I mean, looking at the performance at Bahrain, Ya. yang mana nggak ada masalah cuaca itu. baru satu lah mobilnya performance Lando yang jeblok di antara 4 race nih baru satu. Ya. 2 sama Shanghai. musim ini. Sama Shanghai Musim 2. ini. Shanghai- Ya musim Shanghai- ini sama 2 Shanghai- ya. Oh iya Shanghai kurang ya. Shanghai nih ya. McLaren itu harusnya 1-2. Ini Mau letter. ya di depan atau iya. Norris di depan harusnya 1-2. Kalau nggak 1-2 itu namanya under deliver, saudara-saudara. Wih, mukanya kesel banget anjir. Mukanya kesel banget kalau Mas sih gila dong. Sekarang kok. Bener tapi I setuju. mean, Setuju, that's setuju. a freaking Kesel tapi bener rocket kok. That Karena- car should rocket lebih ship. on top kan. Karena McLaren mobil tercepat sekarang teman-teman. Jadi secara Iya. teori harusnya 1-2 gitu, nggak boleh enggak. Iya Nggak benar. boleh. Yang Bener, bikin kan? males, Norrisnya itu masih bilang, aduh kita mobilnya bisa kekejar kok, nggak roket banget. Iya loh. Gila Sebenarnya kan, bola. Iya loh. Padahal Sebenarnya kan pasti- bagus ya. Piastri bilangnya, ya gue nggak bohong sih, emang kencang mobil gue gimana dong? Piastri Iya, itu kemarin Oscar-nya finish gitu. 15 detik loh di depan Russell. 15 detik bro. Signifikan. Dalam berapa lap? 20 lap something ya? Iya, 24 Iya, iya. lap. 24 lap. Habisnya stay. 24 lap. Iya. Anjir. Clean air, kabur. Piastri itu dicontoh ya. Piastri turun. Enggak sih, yang salah menurut gua Lando di Ini ya. kualinya sih. Kualinya sih yang salah sih. Betul nggak? Kayaknya Kocaknya lagi apa? Ya. Pas apa abis kuali tau nggak? Si Lando bilang apa? Kenapa Lando? Gue juga nggak tahu kenapa. Mobilnya enak, cuma nggak tahu. Gue kayak nggak klik aja. Gua kayak nggak bisa, Gua bilang- gua kayak nggak pernah nyetir mobil F1 gitu ya. Nah, Iya, iya benar. Yes, Alasan macam apa aja gue bilang. Ya, menurut gua Lando Norris ke pressure karena bocil yang baru kemarin sore udah ngalahin dia gitu, Piastri. Jadi Oh, itu ya udah kelihatan. kelihatan Pak. composure-nya lah. gue paham sih. Gue jadi Norris pun pasti kayak ketar-ketir gitu. Anjir, gue di McLaren udah dari kapan tahun ini bocil pindahan Alpine langsung gue dikalahin gitu kan. Jadi pasti pressure-nya gede banget sih buat Norris sih. Gue paham sih. Jadi itu yang Saran. itu yang harus Saran. membuat ya kalau Norris pinter itu yang bisa membuat motivasi dia ya untuk bisa apa ya? Ya untuk bisa Improve kembali improve bener. Jadi Heeh. cuma mentalnya Norris tuh kayak anjir lemah banget kalau Nah, kita lihat-lihat itu. secara wawancara dia, cara dia jawab. Selalu Biar dia- nge-downplay. Iya anjir. Kalaupun mobilnya lagi bagus tuh nge-downplay terus kayak Iya, merendah. ada itu loh Merendah. mobilnya bagus gitu. Kemarin ngomong kayak gue juga nggak tahu sama gue masih leading championship lah. Bersyukur anjir. Iya. Dia bilang kok Iya, bisa gue masih leading aja katanya. Iya anjir. Kalau kata gue ini dah, dia kayaknya harus off sosmed sebentar aja sumpah. Sosmed tuh kayak komennya toxic menurut gue. Fan Off girl, sosmed fan. atau enggak PR Iya. PR training kayak PR Iya, training anjir. asli. Iya. PR training kayak Oscar tuh PR-nya bagus banget Oscar. Kayak udah aura maxingnya itu ada. Lando tuh dari musim lalu. Lando anak Nggak anak ada. emasnya Zak loh padahal loh. Ini kayak Leclerc-nya McLaren guys ya Lando ini guys ya. Tapi dikalahkan langsung sama Cuma bedanya pelan aja gitu. Kalau Leclerc McLaren pelan gitu kan. Second driver-nya literally bedanya Leclerc gak punya lebih menggila. di Ferrari gak ada Piastri ya. Coba kalau misalnya Berman yang ke Ferrari terus tiba-tiba Berman ngalahin Leclerc lah, mungkin kayak gitu ya kurang lebih. Ya, Tapi- betul. bisa dibilang, mungkin bisa dibilang gitu. Ya kurang lebih kayak gitu karena hitungannya tetap Piastri rookie guys ya. Maksudnya rookie di McLaren gitu. Jadi ya Lando harus step up gitu. Rookie-nya bisa bawa McLaren sekenceng itu. Ya Lando secara senior yang udah senior di McLaren dia nggak boleh tinggal diam ya. Dan kemarin performa Lando menurut gua sebenarnya cukup oke, tapi tidak oke di kelasnya McLaren ya. Harusnya bisa lebih gitu karena seperti kata Betul. Noval bilang harus 1-2. Nggak boleh itu kemarin kemarin mistakes-nya banyak gue hitung ya. Pas nyalip Leclerc lock up tuh. Ada. Iya. Ya kan? Iya. Nyalip Ferrari doang loh. Ferrari loh. Grogi Norris ya. Ferrari mobil Red ketiga satu, tercepat guys. hitungannya atau 4 lah. Ferrari sama Red Bull mungkin masih sekarang
agak gonjang-ganjing ya. 3 atau 4. Tiga. Jangan Ferrari wah, Red Bull Ferrari bos. Jadi ngomong ini mental Norris ini. Kalau kayak gitu anjing. Mercedes mobil kedua tercepat. Kedua. Iya. McLaren mobil pertama kok nggak nyalip gitu. Nyalipnya menurut gue ya kemarin Norris kelamaan nyalip Leclerc. Leclerc-nya bagus juga defense-nya sih. Leclerc defense-nya bagus juga gitu. Kelamaan nyalipnya. Coba kalau kemarin bisa nyalip 5 atau 6 lap lebih awal dan nggak lock up gitu kan. Mungkin Leclerc bisa kebantu juga. Kebantu ngejar Russell gitu. Ngejar Russell. Ya minimal Norris bisa P2 mungkin ya. Karena kemarin itu literally 1 lap lagi loh. Itu kan deket banget tuh terakhir tuh. Deket banget tuh. Jadi ya kurang cepet aja Norris untuk nyalip Leclerc-nya kemarin gitu kan. Jadi itu yang mungkin kurang dari seorang Lando Norris ya. Mungkin kurang apa ya? Jurgen mentalitinya gak ada mungkin ya. Kayak orang itu gak bisa lihat Norris jadi Jurgen. Malah orang-orang lihat Piastri yang jadi Jurgen gitu. Nah, ini karena sikap cueknya Piastri tuh kayak ya udah kayak orang ngomong apa kayak bodo amat, yang penting gue datang nyetir menang pulang. Itu tuh itu tuh yang orang-orang kayak wih keren nih orang cuek aja, yang penting gue nyetir menang gitu loh. Dia udah nyetir lah anjay. Let's see guys ya. Oke, gue masih kasih waktu buat Norris guys ya, karena ini baru race keempat, chill aja. Seperti gue kasih waktu ke Ferrari. Walaupun walaupun besok misalnya semua DNF Ferrari 1-2, Norris DNF, Piastri DNF, Verstappen DNF, itu masih gak ngejar guys. Iya juga. Sunoda menang itu. Leclerc besok misalnya P1 itu poinnya masih cuma 50-an. Sementara sekarang poin tertingginya 70 something gitu. Jadi masih jauh banget guys ya. Hai. Tapi tetap bagus. 45 teamwork yang solid untuk Ferrari. Balik ke Ferrari lagi gue. Yaudah, kita tanya. Ya gimana emang faktanya. Oke, gua mau melenceng dikit ke Regi nih. Reg. Yes. Aston Martin di carry sama Lance nih, Reg. Iya nih. Wah ini jelek parah sih. Situasinya. Dibenci Regi. Ya dibenci Regi malah nge-carry nge-carry loh. Aston Martin di carry loh. Gila. Akui lah Reg, dia bagus Reg. Mobil tahun ini masih tanpa campur tangan Adrian loh. Belum. Makanya kayak gitu. Ini jadi gimana? Stroll gimana? Udah kayak ini aja. Alonso aja jangan lihat dari balapannya, mungkin dari sebelumnya dari praktis gitu ya. Yang setirnya lepas gitu ya. Udah gak enak gua. Udah gak enak. Ini Aston Martin bakal lanjut mimpi buruk ya. Alonso belum dapat poin sampai sekarang. Ya malah Stroll udah ngeborong 10 poin. Malu gua dukung Alonso juga sih. Sebenarnya cuman mau gimana lagi ya, udah di belakang. Sudah susah nge-backup Alonso ya. Jadi itu tapi Aston sebelahnya Regi itu kalau kalian tahu itu gambarnya Squidward teman-teman. Cuma itu harusnya itu Lance Stroll, cuma dicopot sama Regi guys ya. Iya benar. Mending Alonso Squidward gue daripada Stroll ya. Gue tunjukin ke penonton guys ya, biar penonton tahu. Nah boleh. Tuh. Iya lagi anjing. Udah gue ganti. Itu Stroll. Alonso poinnya mana? Iya juga ya. Jadi intinya poin Alonso. Apakah 5 race ini Alonso akan bisa poin, Rek? Gua rasa sih Arab Saudi boleh lah, harusnya bisa. Ada ini ya. Sponsorshipnya Aston Martin itu kan dia benar-benar ngedukung Aston Martin sepenuhnya ya. Jeddah ini malu ya kalau Aston Martin gak dapat poin sih. Minimal. Tapi ingat satu hal, Rek. Arab tuh lurusan, Rek. Iya. Imola Monaco tuh Alonso RT 1-2 lah. Imola ban baru ya, C6 ya teman-teman ya. Ya, gue penasaran sih. Harusnya semua ada peluang, semua ada peluang. Termasuk Aston Martin juga. Terus mungkin Arab gitu sih. Sama aja. Rek juga punya peluang, Rek. Rek. Iya, cuma masalahnya mungkin Alonso sendiri bisa lah untuk handle ban baru. Ini kan masalahnya Aston Martinnya sendiri, guys. Untungnya tim Aston Martin sendiri udah bikin 2 tim sendiri ya untuk bisa handle. Yang satu handle buat mobil tahun ini Aston Martin 25, yang satu lagi buat F1 2026. Yang jadi masalahnya adalah apakah bisa gak ya si Aston Martin yang sekarang ini jadi lebih bagus?
Ini yang jadi masalah nih Aston Ya Martin. bisa deh. Agak lebih deh. jelek dari tahun kemarin sih. Buat Aston Martin. Drop. Aston Martin either tahun ini di sacrifice buat tahun depan atau tahun ini mau dibagusin lagi. Tapi Iya, konsekuensinya ya lu agak pecah fokus buat tahun depan. betul. Makanya Mereka tuh- itu tadi ya, gua sempat baca berita juga kalau misalkan buat ngembangin 2026 kan udah bareng Honda, makanya sebenarnya udah ada langkah juga ya Aston Martin buat kalau misalkan kelar lah ya buat tahun ini mungkin yang 2026-nya bisa lebih dioptimalin lah. Apalagi ya power unitnya juga udah baru, harusnya boleh lah ya tahun depan mah. Nah, Tahun Honda depan ya. nih, tahun depan kayaknya Max Verstappen, Lance Stroll guys ya line up-nya. Oke, kita lanjut. Alonso-nya gak ada anjir. Ya gimana, nggak mungkin Lance Stroll yang ditendang kan? Gitu. Iya sih anjir, ngeri juga ya. Chat dong Papa Ya, Stroll. ya, tim. Gila ya, Itu Papa satu Stroll, juara dunia. Vettel, Jurdun, Alonso, Oh. Jurdun diambil. Besok Max Verstappen loh. Gila. Anjir. Itu kalau bisa gokil aja. Susah Ya, tapi kita Verstappen lihat lagi bete sama lagi sama mereka. kalah. Harus Not kita if, when. Tapi kesian, When Cok. itu. Ini saat yang tepat buat Papa Stroll mulai menggunakan skill Gerak. lobbynya. Yes. Ya. Iya, mumpung si Toto lagi gak fokus sama Verstappen. Ya Lebih Toto udah fokusnya gak mau ke Russell. katanya. Toto udah gak mau ya. Karena udah ada the next Verstappen, ada Kimi ngapain gitu. I Iya. wonder it toy. Jangka panjang aja. Kalau kita hire Verstappen, nanti Toto pasti mikir, nanti Verstappen mintanya ini itu fokus mobilnya ke Verstappen lagi, Kimi gue kasihan gitu. Jadi ini udah paling bener sekarang udah bener. Toto Langkahnya udah bener sih Mercedes line up-nya juga. udah bagus, Russell, Kimi udah paling Betul. bener ya. Gue setuju, Solid. Udah solid, Tapi jangan usah diganti-ganti. Aston kesian, Bro. Mending Aston sih. Itu juara dunia F tuh jadi camat anjir di Aston, Cok. Liburan. Drugovic Drugovic jadi kemana anjing? Jadi camat anjir, lu bayangin Cadillac Jordan, lah Cok. ya. Cadillac. Cadillac lah ya kalau mau ya. Cadillac Siapa tahu kalau katanya mau. juga masih ngelobi Perez juga, tapi ya udah itu masih lama lah guys ya. Oke. Iya anjir. Next, kita juga memiliki tim yang menurut gua layak banget untuk kita bahas ya. Itu adalah Haas. Karena Haas kemarin start 14 dan 20, finish Paling di posisi 10 dan 8 guys ya. Dua-duanya poin ya. How Ocon the hell? Gitu. Yang pertama, Ocon itu pakai ban hard Crash finishnya. Padahal Ocon habis crash bener di quali. Iya benar di quali ya. Parah sih. Dan Oli itu finish pakai ban soft. Jadi mereka finish dengan dua ban yang berbeda. Ocon pakai ban hard finishnya setelah safety car. Oli pakai strategi yang sama dengan Mercedes, masuk ke ban soft dan bisa bawa sampai finish gitu. Jadi pertanyaannya, apakah ban soft kemarin tuh harusnya bagus-bagus aja karena ban atau bensinnya udah dikit. Bensinnya udah dikit. Terbukti Oli bisa bawa sampai finish loh. Russell bisa bawa masih kencang Yang jelas, sampai finish juga. yang jelas di stint terakhir itu kemarin ban soft itu cocok banget. Pokoknya Bahrain dengan load bensin yang rendah, kelihatannya kemarin paling cocok. Karena yang soft di akhir-akhir ini bagus-bagus. gacor-gacor ya. Karena softnya C3 ya, cukup tebal ya hitungannya ya. Tebal ya. Nih, Betul. yang bawa ban soft ya, Yuki finish pakai ban soft, Oli finish pakai ban soft, Kimi Antonelli finish pakai ban soft, Russell finish pakai ban soft. Itu top 11, Kimi 11. Jadi 11, 10, 9 itu soft semua, and then Russell soft. Sisanya hard, medium, Verstappen finishnya pakai medium, Lando medium, Oscar Piastri medium. Udah. Jadi mungkin kemarin soft, tapi mungkin gini ya, mungkin gambling juga sih Pal mungkin ya, karena ya gue gak tahu, harusnya itu semua data bisa dikumpulin di praktis gak sih? Ya gak sih? Di praktis. Iya, harusnya iya. Betul. Ya kalau kasusnya Ferrari sih mungkin mereka nggak expect ban itu akan kepake ya. Jadi mereka salah nyimpen dan disimpan malah ban hard, guys. Bukan ban medium ya disimpan. Kayaknya berdasarkan kayak tahun-tahun sebelumnya itu kelihatan Iya banget mungkin, dia tapi disimpan ya. banget gitu kan. Gila, balapan beda bulan dong. Padahal ya biasanya kita Bahrain tuh bulan Maret ya. Karena kita bulan April pace Iya, beda angin, beda cuaca. Gila, pace-nya 0,9 kualifikasinya beda. Tapi anehnya ya, kualifikasi tahun ini dan tahun lalu kencengan tahun lalu gak sih di Bahrain? Beda cuaca, beda angin, cuma beda sebulan doang padahal.
Tapi di track-track lain itu bisa lebih kenceng yang mobil tahun ini ya. Bisa gitu ya. Aneh juga ya. Iya. Beda cuaca, cuma beda sebulan doang. Gitu guys. Temperatur Jadi bisa jadi. Cuaca sih. ya Temperatur. temperatur sama tire-nya sama ya. Tahun lalu bawahnya C123 juga nggak ya? Mirip. Ini mirip kayak precision testing kok. Precision testing. Jadi ya bannya di Bahrain ini nggak tahu kenapa padahal sirkuitnya malam tapi bawa bannya ban yang paling kanan guys ya. Jadi mungkin tipe aspalnya yang lumayan kasar mungkin ya. Wow. Jadi harusnya kan soalnya logikanya temperatur tracknya kan dingin. Harusnya mungkin nggak terlalu demanding. Mungkin bisa bawa ban yang lebih tipis gitu. Cuma Pirelli tetap ngasihnya 123 teman-teman ya compoundnya. Jadi ya itulah yang menarik. Oke. Kita balik berdasarkan tahun lalu gitu kan. Ya ini masih ngomongin Haas ya. Ocon sama Behrman nih. Ini aku sambil lihat-lihat datanya. Di stint ketiga mereka. Ya tadi kan aku bilang kan, stint 3 itu kayak heaven-nya buat soft. Ocon sama Behrman rata-rata pace mereka di stint 3. Keep in mind Ocon pakai hard, Behrman pakai soft. Cuma beda 0,1 guys. Rata-rata pace-nya. Kencengan Ocon, tapi Behrman pakai soft dengan dari lap berapa sih namanya? Dari lap 28 apa ya pitnya? Pokoknya ya, 24 lap. Lap 30-an lah. Itu pokoknya 20 lap terakhir rata-rata pace-nya sama hard sama itu. Berarti kan ban softnya itu nggak degrading. Ban softnya nggak degrading dan pace-nya masih nge-push dan kalau aku lihat-lihat secara rata-rata gitu ya, emang stint ketiga itu rata-rata time-nya rendah semua dan Ocon ini gila sih. Soalnya kalau aku baca nih sama Verstappen sama Leclerc, Ocon itu 378, Leclerc rata-rata dia di stint ketiga itu ban hard gitu kan di terakhir. Bedanya yang secara khas itu harusnya jauh lebih lambat gitu ya. Betul. Ini nggak sampai 1 detik gapnya nggak sampai 1 detik. Jadi emang salah satu improvement tertinggi di musim ini itu khas. Gila khas. Kayaknya kembali ke 2018-2017 nggak sih yang ada di posisi 5. Has dipegang Komatsu gitu. Bagus ya. Has dipegang Komatsu bagus anjir. Iya. Setelah berarti yang salah Gunter nih berarti. Berarti yang salah Gunter. Gue enggak bilang gitu. Kita enggak bilang gitu. Tapi kayak gitu juga ya. Dipegang Gunter kayak susah banget gitu. Ini dipegang Komatsu. Oli yang rookie aja bisa poin anjir. Iya. Ini sponsor masuk Toyota. Iya, rookie yang lain kagak poin loh. Duhan belum poin, Bortoleto belum poin, Alonso belum poin, rookie semua nggak ada yang poin sih. Iya kan? Ini Kimi udah poin, Behrman udah poin gitu, rookie-nya. Tapi kan Alonso kan rookie bang. Iya, benar ya. Kata Antonelli juga gitu. Rookie yang mau diganti dengan Max Verstappen ya, siap-siap aja. Oke. Jadi ayolah. Itu ya guys ya. Legowo gue. Has ya, menurut kalian gimana tentang Has? Karena ini kayak kalau fansnya Bang Windang nyebutnya alomani guys ya. Ini benar-benar anomali dong, Bre. Itu kata Winda, Bro. Jadi alomali. Kita karena di sini analisanya benar-benar nggak di luar ekspektasi, di luar perkiraan gitu ya. Tiba-tiba bisa betul. Double loh. Yang mana iya. Harusnya di situ ada Kimi Antonelli nggak poin kemarin P11. Alexander Albon yang biasanya poin juga kemarin nggak poin di Williams gitu kan. Jadi gue jadi lupa pembalap kita ada satu yang gue lupa ada di balapan ini, yaitu adalah Liam Lawson guys ya. dia nabrak ya. What the hell is he doing? He just tried to kite my line. Masih marah-marah bro. Dipotong dia masih Aston Martin sama Alonso nggak salah ceng. Iya just. Apa kabar Liam Lawson? Di sini ada nggak sih guys kalian yang nonton fansnya Liam Lawson? Coba komen di bawah guys kalau ada guys. Sejak masuk Red Bull kali. Sejak masuk Red Bull kayaknya ada ya. Ada kali. Lawson the best. Yang harus ditanya itu sebenarnya satu ini nih. Fans Alpine. Ini Alpine poin guys. Gua udah. Gue nyesel.
Itu mobil, Gila. bro, dari Gerobak Jumat, sih, drill. dari Jumat, dari Sabtu, Bagus aja. paling ngenceng sektor 2 anjir, yang membutuhkan Bagus. pengereman sama low speed keren banget. Tapi Iya lagi. tapi kalau Kenceng kalian lihat F1 beberapa tahun belakangan ini, Alpine tuh selalu bisa ada di midfield anjir, selalu. Ingat gak di Iya, Australia, di Tapi nggak kebanyakan Australia konsisten. sih. Gak Iya, nggak konsisten. konsisten. Memang gak konsisten. Ya sama kayak ini tiba-tiba Kadang-kadang Alpine. menggerobak. Iya, makanya ya sama. Tiba-tiba sekarang besok di Bahrain kan besok belum tentu di Jeddah belum tentu bisa top 10. Cuma ketika kualinya udah di top 10 nih, bisa finish di top 10 gitu kalau Alpine tuh selalu gitu. Ini kualinya guys ya. Kemarin Duhan juga kualinya hampir dapat gitu. Lumayan banget loh. Iya. Sebagai rookie Cuma ya. kalau emang oke lah. race pace-nya Duhan masih acak-adul sih. Betul. Emang Iya. Gasly ini kembali lagi guys ya bahas pace di stint ketiga. Gasly itu pace-nya sama Verstappen beda 0,1 guys. Gasly sama Verstappen. Anjing. Ya ini ini antara Red Bull-nya setara sih, sama Alpine atau Red Bull. Lu aja miracle. Kayaknya ya. Guys. sama Lewis guys, sama Lewis itu beda 0,3 gitu guys ya. Lewis, Gasly sama Hamilton. Jadi kita kasih perbandingan yang lebih agak jauh gitu levelnya. Jadi emang performa Gasly kemarin benar-benar narik gerobak di Bahrain. Gue jadi ngomong-ngomong Verstappen, gue jadi ingat ya, Verstappen tuh punya klausul di kontraknya kalau misalnya dia keluar dari top 3 standing, dia boleh langsung pindah tim. Keluar atau pindah tim. Jadi sekarang Verstappen di P3 di standing dan selisihnya cuma 5 poin apa ya sama Russell. 6 poin sama George Russell, teman-teman. Jadi besok di Jeddah gue nggak tahu akan kayak gimana karena Jeddah itu merupakan sirkuit yang super technical. Jadi Verstappen harusnya mungkin tetap bisa lah untuk ngebawa gerobak di Jeddah karena lurusannya nggak banyak, cuma di main straight sama back straight. Sama back straight. Ya sisanya sama back straight. Ya sisanya kan tikungan-tikungan yang cukup fast corner gitu loh. Jadi ya, kalau Red Bull jelek harusnya di situ agak kesusahan ya. Iya. Iya kan. Jadi ya kita lihat aja di Bahrain kemarin kan susah banget gitu kan. Bahrain juga tipikal sektor-sektor yang beberapa fast corner gitu kan, kayak turn 5-6 terus turn 12. Jadi ya kita akan lihat di quali kita gampang sekarang F1 sekarang tuh gampang guys ya, kita lihat di qualinya kayak gimana, udah race-nya nggak mungkin jauh kecuali kayak Lando kan mungkin karena mistakes di quali kemarin. Ketawanya puas banget. Puas banget. Ya faktanya gitu. Nah, maksudnya Lando tuh masih bisa di balapan, masih bisa banyak improve-nya gitu karena kan memang mobilnya emang harusnya emang kencang gitu loh. Cuma waktu quali dia mistake saja kemarin. Jadi bisa balik ke atas gitu kan. Ya itulah yang bisa. Sisanya harusnya qualinya di situ ya udah gitu. Kayak Verstappen kemarin qualinya jelek, ya udah stay di situ teman-teman. Karena mobilnya emang sekarang bukan mobilnya yang jelek tapi lebih ke arah mobil lain yang improve menurut gua ya. Mobil lain yang improve gitu loh. Dan mobilnya Verstappen improve, cuma improve-nya seperti yang dikatain Toto, salah arahnya gitu. Perez sudah bilang ke gua nih kata Toto gitu kan. Oh ya gitu ya. Oh iya bener anjir betul. Itu ternyata Toto bener guys ya selama ini ya. Dulu Horner bilang ngelamun sih ini. Ganti aja mobil lu kalau jelek gitu. Change your car gitu kan. Sekarang bro, ya kan udah kena mampus gitu ya. Udah kena tragedi cacing-mencacing terus ganti pembalap. Iya anjing. Horror masalahnya banyak banget. Menurut gua azab Helmut Marko juga sih ini. Sumpah. Iya benar. Azab Helmut Marko. Itu gejilat semua itu Helmut, astaga. Wong tuwe cocote. Gua lihat fotonya Helmut Marko yang kemarin lagi dimarah-marahin sama manajernya Max kayak diem aja mampus nih. Cuma nggak enak ya orang tua kalau dimarah-marahin, kasihan juga. Tapi gimana ini orang tua juga ngeselin juga gitu loh. Kemarin tuh marah-marah kata. Kemarin gue kesel kata Max, jangan itu orang tua. Ya udah, karena kita gemes semua kan anjir. Iya kemarin Max Verstappen manajernya marah-marah guys ke Helmut Marko dan akhirnya wartawan tanya kan gimana Max Verstappen kemungkinan keluar. Concern nggak kemungkinan keluar? Ya kita concern banget sih, tapi ya udah gimana lagi, emang mobil kita jelek kata Marco. Mampus gak lu sekarang Marco, gak bisa bilang apa-apa anjir. Jadi
Kita tunggu guys ya. Gue penasaran apakah tiba-tiba Max Verstappen will sign with Aston Martin gitu soon guys ya, soon. Itu kalau itu panas banget guys ya. Gue nggak ada di otak gue ngelihat Max Verstappen bajunya hijau guys ya. Steam Austral lagi. Jadi secepatnya kalau kalian ketemu merch Aston Martin kayak Regi itu beli sekarang guys ya. Kayaknya sebelum mahal. Habis ini Max Verstappen join guys ya. Ini menarik sekali. Tapi gue ngabain anjir. Verstappen begini kan, sampingnya Stroll. Aduh. Yes. Mungkin kepala gue 20 itu. Kemarin sama mungkin kita bahas dikit tentang penalti yang kemarin banyak banget ya. Lawson sih yang banyak banget sih, 10. Tiba-tiba kita nonton balap, jedar 10 detik tuh Liam Lawson. Ya Allah. Oke, balap lagi, jedar 10 detik lagi. Gila, Lawson banyak banget penaltinya sumpah. Itu kasihan banget ya. Dan Carlos Sainz juga, FIA ini kayak gak kerja sumpah. Carlos Sainz coba ada keluar dokumen bahwa dia dikasih 3 grid penalti di Jeddah karena dia DNF-in mobilnya. Yang mana dia tuh dapat 10 grid penalti karena ngedive Kimi kalau gak salah. Iya. Padahal katanya udah di-serve kok. Iya, udah di-serve dan terbukti ada rekamannya. Udah nge-serve penalti. Akhirnya ditarik lah itu dokumen gitu. Sumpah FIA kayak gak kerja anjir. Kayak lah itu kemarin kalau Sainz telat aja lu denda. Telat cuma gara-gara sakit. FIA itu bukan kayak gak kerja, baik. Mereka kerja, cuma gak bener kerjaan. Ya kan? Kerjaan ngantuk. Gue kalau jadi driver gue denda balik bisa gak sih anjir? Ini lu misconduct nih. Gua dikasih penalti yang mana penaltinya udah gua serve, lu salah, denda. Gua kalau jadi driver gua gituin anjir, denda sini. Denda. Tutup rugi itu, tutup rugi balik. Kasih penalti nih. Kok penalti? Emang apa? Gua tadi udah udah sini. Apa-apa? Jadi lah. Masih tergantung sama orang anjir. Enak banget gitu kan. Kemarin cuma sakit perut didenda ratusan juta, guys. Sakit perut doang gitu. Itu biaya berak termahal. Kalau kalian mikir berak di rest area Cikampek mahal, di situ mahal lagi. Iya loh. Sekarang giliran FIA-nya begini, mau mana safety car-nya lama banget kemarin. Race director-nya juga. Iya, Jil. Ya ampun. Diberinya udah dari lap berapa itu? Ada lihat nggak? Ada lihat ngomong-ngomong FIA, Solayem ke Lewis kan begini. Oh iya. Lewis. Banyak itu kayak Lewis jadi tempat biasa. Sama Lewis dipeluk, cuma maksudnya dipeluknya bukan yang gini, cuma enggak. Yang gini tuh Piastri gini. Ya Piastri itu. Iya Piastri. Itu Piastri yang begitu. Untung enggak marah-marah. Tapi emang ini FIA juga lagi tidak baik-baik saja teman-teman, karena wakilnya juga lagi keluar ya kan, karena alasannya mengundurkan diri alasannya karena sudah tidak sejalan dengan visi misinya dia, karena sekarang di FIA itu orang cuma mementingkan kekuasaan katanya. Wah, ini menarik banget. Wah, ngeri juga nih anjing. Ini presiden FIA enggak jadi. Terus FIA. Presiden enggak dipeluk, guys. Presiden FIA, guys. Jadi ini kapan sih gugur Sulayem tuh turunnya kapan sih? Gue gak sabar turunnya dia dah. Lama banget, tahun 2000 berapa? Nggak tahu 3 periode kali. Enggak, maksudnya periode berikutnya kali. Lama banget. Apa nanti ada anaknya yang terusin? Oke, lanjut. Ya betul. Itu. Sapu. Maksudnya anaknya terus jadi pembalap. Dulu kan pembalap kan. Pada semuanya goblok. Dia pembalap. Iya betul, pembalap gitu. Iya, pembalap guys. Iya. Minimal kayak jadi kayak Lance Roll gitu ya. Iya, kayak Lance Roll. Oh, Lance Roll limited. Iya, abis jadi balap jadi wakil. Nah, itu. Iya. Woi, bisa aja punya ini, Dim. Wakil yang punya tim ya. Iya, maksudnya gitu. Iya begitu. Gue ngambil air tadi samping rek. Enak banget tuh ST ya. Oke. Enak asli. Sebelum terlalu refleks teman-teman ya. Kita langsung aja. Minum guys. Minum guys. Safety car dulu, guys. Guys, kita prediksi aja. Ini arahnya kemana tadi? Prediksi jeda. Jadi kita udah nggak ada yang bisa kita bahas. Kita udah bahas semua. Performa timnya bagus banget. Berarti ya. Sisanya kita lihat aja besok di Jeddah. Kita masih triple header ini. Jadi kita nanti besok di podcast minggu depan kita akan mungkin rangkum dari 3 balapan berturut-turut ini teman-teman ya. Kita bisa cari
silver liningnya gitu. Karena ini performanya aneh gitu ya. Tiba-tiba Haas bagus, tiba-tiba Norris jeblok. Tipikal sirkuitnya kayak gimana. Kemarin kita di Jepang, sekarang Bahrain, besok Jeddah. Tiga-tiganya mempunyai sirkuit yang hampir bisa dibilang sangat-sangat beda karakteristik sirkuitnya. Jadi kita lihat, kita tunggu besok di Jeddah akan gimana. Tapi sebelumnya prediksi dulu, Regi Arsanda. 3-2-1 atau 1-2-3? 3-2-1 lah. Ya sama aja 3-2-1. Iya sih. Aduh, susah banget ya sekarang kalau mau pilih Verstappen. 5 besar lebih make sense daripada 3 besar. Ya. Gua lebih baik pilih Leclerc 3. Nice. Guys, Leclerc non 3. tifosi ya, non tifosi podcaster itu yang sebelah situ guys ya. Leclerc dia bilang ya. Leclerc 3, 2-nya Russell, 1-nya Piastri. Make sense. Make sense. Yep. Make sense. Oscar Piastri lagi panas-panasnya dong. Iya, Tidak iya. mungkin dia gak menyanyiakan nanti balapan di Jeddah. Momentum. Boleh lah. Norris P4 boleh lah. Oke. Verstappen 5 lah boleh. Lewis. Cukup. Lewis Nah, lupa dia. Ya berarti 6. Gue tersalah. Alonso berapa Alonso? Alonso susah top 10 ya, tapi boleh lah top 10 ya Sereka ini. Stroll. Gini aja. Besok Stroll sama Alonso tinggi mana posisinya? Tinggi Alonso dong. 9. Oke, 9 guys. lah. Kita akan balikin ya. Gua akan story besok kalau Stroll yang lebih tinggi guys. Ingetin gua di streaming guys ya. Gua tagih anjir. Oke. Yuki berapa rek? Yuki 8 kali bisa lah ya top 10. 8 ya. Tapi 8 pun gue happy sih lah jadi 8. Salut ya, Yuki race kedua di Red Bull di mobil yang rongsok itu dia bisa top 10 guys ya, bagus. Beda sama rongsok sama Lawson guys ya. Oke. Dims. Odeng. Jualan aja Odeng. Gue jadi kepengen Gojek Lawson abis ini anjir. Anjing. Oke. Lawson langsung kirim itu. Tapi jujur gue lebih suka Family Mart guys ya, lebih enak makanannya. Oke, lanjut. Wah, itu. Enggak, tapi ini real. Kalau gue tim Circle K. Realnya ada apa, Cok? Prediksi kok malah seperti Circle K. Smoothiesnya enak anjir. Oh, smoothies. Iya, oke bener sih. Tapi di Family Mart tuh ada kayak chicken boneless chicken gitu-gitu. Enak-enak anjir, sumpah. Anjing. Jadi bahas Family Mart kan, guys. Di Circle K ada somai ya. Terus. Somai. 1, 2, 3. Bakso tahu masih ada di sini? Masih. Oke. Kelar nih. Satunya of course lah. Piastri lah, gue nggak mau bias lah. Semua Piastri sekarang guys ya. Iya, okay. Piastri. 2-nya Leclerc, 3 Hamilton. Woi, Hamilton. Kalau itu tifosi guys. Enggak, realistik kan kemarin udah upgrade, terus juga datanya udah ada. Let's say di Jeddah kita udah punya data yang lebih buat extra mobilnya lah guys. Kalau bener guys, WCC Ferrari guys. Oke, Noval. Kalau bener. Anjir, semoga. Bener WCC guys. Ayo Boro, lakahin dulu McLaren sebelum 1 jam ini. Piastri, Lewis, Norris. Ada Norris nggak tapi sialan juga. Leclerc berapa? Gue kira dia benci Norris juga naruh top 3. P4 lagi Leclerc. Leclerc kalau bisa P4, Lewis biasanya nggak mungkin di P2 sih. Ya, let's see. Loh, siapa tahu. Iya. Namanya juga prediksi. Bilang nggak mungkin. Ya. Oh iya, grup apa lagi? Apa? Yuki ke-8, Lawson ke-12. Lawson. Kenapa harus ada Lawson? Lawson P12 bagus loh. Bagus. Bagus sih bagus. Yuki berapa? Masih belum poin. Yuki berapa, Pal? Yuki besok P7 sih. Verstappen P8. Lumayan. Kalau sampai bener sih. GG aja. Gak mungkin dah, guys, tapi dari 3 prediksi yang sudah disebutkan semuanya ada podium Ferrari guys ya. Nice. Oke, berarti 1 buat gua ya, Leclerc, 2 Hamilton. Oh, gila. Itu dari sini tifosi, enggak apa-apa harapan. Ya, boleh lah kan. 1 Leclerc, 2 Piastri, 3 Lewis. Ganti ya. Ini Mike dadanya itu keluar kuda guys ya. Kalau keluar kuda. Ada coba ini. Gila. Guys. Ya namanya juga prediksi guys. Boleh dong. Iya benar. Piastri masih boleh. Piastri masih
Dia tuh sama kayak gue, cuma beda order doang anjir. Iya juga ya. Ya nggak apa-apa, Leclerc P1 boleh. Kemarin Leclerc, guys, tolong Ferrari ya, besok start ban soft, percaya gue. Start soft atau medium, kalau yang lainnya medium, boleh. Nanti gue kasih tahu ke Fred. Intinya jangan start di ban yang lebih jelek dari yang lain, Cok. Tolong. Tolong. Karena start itu krusial ya. Kemarin Leclerc susah banget untuk bertahan, guys. Tolong banget ya. Start soft. Ini admin Ferrari tolong nih. Intinya itu aja, ikutin yang lain, gak usah ngide ya. Mohon maaf. Ikutin yang lain, bener. Apalagi kalau besok tiba-tiba Leclerc startnya kualinya bagus gitu, P2, P1 atau kemarin tuh front row ya, kepukul nih. Ferrari anjing. Ya. Udah dikasih front row padahal ya. Dikasih front row gratis loh. Russell turun 1, pakai ban medium startnya. Pin gue jitak, Cok, itu. Aduh, aji udah dikasih giveaway juga ya. Kan? Kalau Hamilton oke lah, mungkin mau overcut gitu kan. Ini Leclerc di depan loh, prioritasin lah. Oke lah guys, itu guys ya. Keluh kesah sedikit tadi soal Ferrari, but ya. Itu dikit enggak. Oh, banyak ya. Masal banyak gitu ya. Gue tuh sebisa mungkin di podcast tuh gak terlalu bahas Ferrari. Cuma sulit guys buat gue guys. Sulit banget guys, sumpah. Sumpah guys, gue tuh udah berusaha mengalihkan ke yang lain gitu. Gue kasih pertanyaan ke yang lain gitu, ke teman-teman yang lain. Iya betul. Gitu. Cuma tetep ujung-ujungnya tetep ada aja gitu guys. Gak pernah ada perfect gitu loh Ferrari di setiap balapan. Kalau perfect gue diem guys, sumpah diem gue. Kalau perfect makin dibahas gitu. Oh iya betul. Kalau perfect Ferrari keren gitu ya. Udah gitu aja gitu sampai situ doang. Kemarin aja 4-5 aja dibahas terus gitu ya. Iya anjing. Kalau perlu 1-2. Percaya sih barusan. Kalau ada komen, ada podcast bahas Ferrari doang kok enggak bahas yang lain, bodo amat, terserah lu menyorot lain kayak yang penting gak bahas Ferrari anjing. Guys, gua udah berusaha bahas yang lain juga. Kalau kalian catat hari ini berapa menit kita bahas Ferrari, gak ada bro. Paling cuma 10 menit gitu kan. Ini podcast 56 menit, hampir sejam guys ya. So, ya. Ini pasti ada yang ngitung sih Mike. Coba hitung guys. Tulis di kolom komentar. Oke, tulis di kolom komentar juga prediksi kalian tentang jeda. Let's see ya. Kalau bener kita akan kirim dodol Garut dari Regi. Oke guys, itu aja dari gua. Siap. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe banyak Smith ke 200.000 subs dan mampir ke channel kita masing-masing. Kita akan ada watch along ya teman-teman ya di channel kita masing-masing juga. Ada. Silakan kalian mampir dan ya thank you so much yang udah nonton. Semoga bisa menemani sore kalian, makan siang kalian atau malam kalian, tidur kalian mungkin. But ya, gitu aja so far dan nanti kita akan ketemu lagi setelah jeda. Itu aja. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye bye. See you guys.